Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Serang. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, serta implementasinya di sekolah dan di kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang ditanam dan disemai oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas, jika ditanam di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan sinar matahari yang baik serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menghasilkan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Sekolah turut membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingar Sosung Tulodo di depan memberi teladan, Ingma Dia Mangunkarso di tengah membangun kehendak, kekuatan, semangat, dan motivasi. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Implementasi di sekolah, ekstrakurikuler sesuai dengan minat murid. Guru perlu menjadi teladan dengan bersikap dan berperilaku sopan dan santun, dan menanamkan karakter dan budi pekerti kepada peserta didik.
Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan berpusat pada peserta didik, menuntun peserta didik untuk berkolaborasi, mampu presentasi dan berkomunikasi, mampu berpikir kritis, kreatif, mandiri. Pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan iptek yang sesuai dengan kodrat zaman, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Menuntun murid senang membaca. Tantangan dan solusi. Tantangan penerapan pemikiran KHD yaitu kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua belum optimal dalam pembentukan karakter murid dan mengoptimalkan tujuan belajar. Solusi dalam menghadapi tantangan yaitu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua sehingga karakter baik yang dibentuk di sekolah dapat dilaksanakan di rumah dan orang tua bisa mendampingi dan membimbing anak demi mencapai tujuan belajar yang optimal. Demikian demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 yang saya laksanakan. Sebagai guru, mari selalu belajar, berkarya, dan berbagi. Terima kasih.